One, two, three, four. Pemirsa, kita coba lihat ya, katanya sih gimana sih caranya kalau merubah mindset seseorang dengan teknik tanpa tidur tapi bisa merubah si perokok jadi nggak mau dirokok gitu ya. Kita coba ya. Kita cari keseruannya. Kita lihat. Mas, namanya siapa? Rambu. Suka merokok nggak? Suka, Bang. Suka merokok. Bisa minta waktunya 5 menit? Siapa? Boleh. Kita rubah ya cara merokoknya supaya kita rubah supaya nggak ada rokok lagi. Boleh? Boleh. 5 menit. Oke. Oke pemirsa, kita lihat, kita buktikan ya. Udah lama merokok? Lama banget, Pak. Berapa tahun saya tanya? Ini real ya? Berapa tahun? Oh, dari SMA, Pak. Gua loh. Emang gak ada niat mau berhenti? Ada sih. Susah tapi Susah, ya. tapi Umumnya susah ya. pasti Oke, nanti gini, akan saya stop rasa rokoknya dan nanti bisa saya rubah, kembalikan lagi terserah. Sementara akan saya stop rokoknya dulu ya. siapa? Ya, kita coba ya. Ini jadi contoh untuk di rumah ya, karena merokok kurang baik. Tapi ini buat edukasi, karena untuk dari rokok ini kita untuk menghilangkan kebiasaan nggak baik. Masih biasa aja ya, lihat baik-baik ya. Ini real, tanpa settingan, tanpa rekayasa ya. Stop dulu rokoknya. Oke. Berdoa ya. Ya, sesuai kepercayaannya ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, hisap rokoknya akan saya rubah rasanya itu. Jadi bahwa rokok itu yang selama ini Anda hisap, rokok itu nggak ada manfaatnya. Dan mulai hari ini, rokok itu rasanya nggak enak. Maka kalau dihisap nggak? Paham harusnya? Dihisap rokoknya baik-baik dulu. 1, 2, 3. Dan bisa ngomong. Udah cukup kali ya kesian ya? Iya. Beda aja, biasa kayak ngerokok biasa, awalnya enak. Tapi pas ngisep lagi jadi mual kayaknya. Mual, baunya juga beda di mulut. Beda rasanya. Kalau misalnya masih udah bisa berhenti, udah nggak mau lagi lah. Udah nggak mau ngerokok dan bisa stop di sini dan bisa di stop di sini. Apalagi kita masuk sesi terapi yang betul-betul dalam waktu ya kurang lebih saya minta 15 menit, ini bisa permanen. Apalagi keinginan dia udah betul-betul ingin berhenti merokok, itu bagus sekali. Dan sekarang kalau disuruh merokok lagi kan dia udah nggak bakal mau. Enak baunya, Pak. Nggak enak ya? Iya. Baunya nggak enak ya? Enak. Enak gitu. Iya. Coba kali lagi. Nggak enak. Oke, jadi itu real. Kalau saya memperbaiki mindsetnya beliau, Eki, biasanya nggak langsung saya stop begitu saja. Saya biasanya pakai tahapan dan nggak sekaligus saya stop begitu karena dia takut ada imbas yang lainnya. Makanya saya mau, tapi saya bikin nggak harus di situ gitu loh. Artinya bisa ada tahapannya, nggak boleh langsung tiba-tiba dia lagi senang merokok kita stop rokoknya di situ, dia bisa ada efek yang lain. Makanya kita kasih tahapan. Dari volume itu dari 10 kita bikin 7 dulu. Sesi berikutnya bisa ke 5. Sesi berikutnya kita bikin ke 4 dan seterusnya sampai dia betul-betul selesai. Oke pemirsa, tadi kita udah lihat gimana keseruannya tentang gimana caranya untuk mengurangi kecanduan merokok. Nanti dan juga di sesi lain kita nanti bisa lihat-lihat. Oke pemirsa selebrita, kita akan berbagi tips tentang gimana sih, apa sih penyebab fobia itu, gimana sih akibatnya gitu, dan dampaknya seperti apa. Fobia, kita dari fobia dulu ya. Fobia biasanya kejadian fobia itu biasanya dialami seseorang itu sejak beberapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu. Biasanya terjadi itu biasanya di usia rentan ya. Di usia rentan biasanya sering terjadi, mengalami kejadian kasusnya seperti contoh gitu. Ketika dia lagi bermain saat kecil, misalkan di usia 9 atau 8 tahun, tiba-tiba contoh ada cicak jatuh,
persis di bahunya. Secara tidak langsung tanpa dia sadari itu di-set ke alam bawah sadarnya, sehingga ketika ada kejadian yang das cecak di sini, cicak tadi tersebut, mulai detik itu dia langsung takut dengan cicak, contohnya seperti itu, dan langsung tersimpan ketika usia remaja sampai dia dewasa. Seperti itu, umumnya seperti itu. Pada prinsipnya itu bisa diubah, dan yang terpenting lagi terutama untuk yang yang selain fobia juga ada yang orang suka dengar, kita sering panic attack ya, orang yang tanpa alasan yang jelas tiba-tiba panik, cemas, keringat dingin dan sebagainya. Dan itu harus kita berubah mindsetnya, dan cara mengatasinya sederhana sebetulnya. Yakinkan diri Anda bahwa Anda itu adalah seseorang yang memberikan, karena di dalam diri kita sendiri itu memiliki memiliki mental block yang kuat sebetulnya. Jadi kita sebagai manusia harus yakin bahwa kita itu nggak harus dengan yang kejadian misalnya cicak, bahwa kita itu nggak ada masalah dengan cicak. Kita tanamkan terus itu, diulang-ulang dan menjadi anchor bahwa itu tidak masalah. Cuma bagi sebagian orang sulit untuk mengatasi itu. Menurut saya jadi ini penting sekali. Jika memang sulit untuk diubah dengan diri kita sendiri, datanglah seorang terapis dan itu bisa diubah kok. Aman, itu aman, nggak ada masalah buat saya dan juga buat pemirsa. Itu jangan takut ya, itu penting sekali. Ini lebih ke edukasi. Oke pemirsa Selebrita, itu sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi, berbincang-bincang lagi dengan saya Ali di sesi berikutnya yang lebih, karena di Indonesia ini ada ratusan fobia. Jadi kita akan bahas beberapa sesi fobia dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Yang nanti yang ingin menanyakan bisa nanti langsung lihat di Selebrita ini. Oke pemirsa, boleh nanti langsung saya jawab.